Bos, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda bertemu dalam perjumpaan kita di live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, untuk masuki sesi pertama pada kesempatan ini sebagaimana biasa, alhamdulillah telah ada bersama kita pembicara kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, kif hal? Sehat ya? Sehat. Ahlan wa marhaban bikum. Bagaimana perkuliahan kita, Ustadz? Alhamdulillah lancar semuanya. Kita lagi Ramadan, Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak terasa ya? Tidak terasa, alhamdulillah. Keluarga sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Baik, Ustadz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta nasihat, Ustadz. Baik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tidak terasa, dalam hitungan menit bisa jadi kita akan segera menyapa Ramadan kembali. Satu momentum yang luar biasa selalu dirindukan oleh umat Islam, karena memang Ramadan momentum umat Islam mendulang keberkahan, mendulang kebaikan dan keberuntungan dunia akhirat. Karenanya seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia selalu gegap gembita menyambut datangnya Ramadan. Hati umat Islam berbinar-binar tatkala Ramadan tiba. Kenapa demikian? Karena memang inilah momentum umat Islam. Momentum Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Bila malam pertama telah tiba. Futihat abwabul jinan falam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Tidak satu pun pintu surga itu tertutup. Sebaliknya, wa uliqat abwabun niran falam yuftah minha bab. Pintu neraka semuanya ditutup, tidak satu pun dibuka. Wa suffiratis syayatin. Setan dibelenggu erat-erat. Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir. Kemudian ada yang menyeru, wahai orang yang mencari kebajikan, mencari keberuntungan dunia dan akhirat, bergegaslah. Dan wahai orang yang baghiyal syarr, orang yang masih tergoda untuk berbuat kejelekan, menodai dirinya dengan dosa dan kemaksiatan, kerugian dunia ataupun akhirat, aksir, segera berhenti. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membagikan jaminan. Memberikan jaminan terbebas dari neraka. Dan itu akan terjadi di setiap malam. Sehingga ini adalah momentum kita mendapatkan jaminan. Kalau hari ini banyak saudara kita yang berebut antre berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ataupun tunjangan ataupun bantuan prakerja dan lain sebagainya, yang nilainya hanya berapa rupiah saja. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, nilainya kalaupun ingin dibandingkan dengan nilai dunia beserta isinya, maka jaminan yang Allah berikan itu jauh lebih bernilai. Karenanya sudah sepatutnya kita berlomba. Kita mempersiapkan diri kita pada hari ini. Kita persiapkan apa yang akan kita lakukan selama Ramadan, dan pintu kebaikan serta kebajikan apakah yang ingin kita optimalkan di bulan Ramadan.
selain berpuasa dan selain tarawih. Karena dua hal ini sudah menjadi satu keniscayaan yang tidak perlu ditawar lagi. Tapi pintu kebajikan yang lainnya yang Allah buka karena Allah nyatakan Rasul nyatakan dalam hadis di atas, wa futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga itu Allah buka semuanya, alias pintu kebajikan, pintu kebaikan yang itu akan mengantarkan Anda ke dalam surga, semuanya Allah mudahkan. Allah lapangkan sehingga sudah sepatutnya kita tidak mencukupkan diri dengan pintu puasa, pintu sholat sunnah, tetapi banyak lain lagi yang harus kita optimalkan. Membaca Al-Quran, pintu ilmu kita pelajari tafsir Al-Quran. Kalau selama ini kita hanya membaca surat, membaca Al-Quran, begitu saja. Tetapi sepatutnya Ramadan ini kita jadikan momentum bahwa 1 bulan penuh kita menghatamkan kitab tafsir atau minimal menghatamkan 1 juz Al-Quran untuk kita pelajari. Bukan kita baca redaksinya saja, teks Al-Qurannya saja, tetapi juga tafsir-tafsirnya. Sehingga Ramadan berlalu, kita betul-betul telah menguasai, memahami, mengerti apa kandungan Al-Quran. Hingga Al-Quran ketika kita baca, betul-betul menambahkan iman dalam diri kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum iman. Karena memang orang-orang yang betul-betul beriman itu, setiap kali dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya berkobar-kobar. Imannya kembali terupgrade. Seiring dengan dia membaca terus demikian. Kenapa demikian? Karena mereka baca bukan sekedar membaca redaksinya, tetapi jiwanya menyelami kandungannya. Menghayati perintah dan larangannya. Memahami hikmah-hikmah yang Allah sisipkan dalam setiap huruf dan setiap kata dalam Al-Quran. Di antara hal yang sepatutnya kita lakukan di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dermawan dengan pintu-pintu kebajikan. Walaupun di setiap tahun kita hanya bisa berpuasa sekali, mendapatkan 1 kali Ramadan, tetapi bukan berarti dalam urusan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala batasi dengan 1 bulan saja. Ada satu cara, ada satu tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita lakukan, kita dalam 1 tahun ini, dalam 1 bulan ini bisa jadi mendapatkan pahala seakan-akan kita berpuasa. Bukan setahun, bukan 1 bulan saja, tapi bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dalam 1 kali puasa. Dengan cara apa? Salah satunya dengan memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri dunya an yanqusa min ajri syai'an. Siapapun yang memberi makan hidangan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Pahala sejenis, serupa, sebesar yang didapat oleh orang tersebut. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di antara yang bisa kita lakukan untuk melipat gandakan pahala adalah menanti dan menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Yang pahala beribadah pada malam tersebut lebih baik dibanding Anda beribadah selama alfi syahr, 1000 bulan atau 83 tahun, 4. Alias 83 tahun 3 bulan kira-kira. Anda bayangkan, Anda sholat seakan-akan sholat Anda sholat sebanyak atau selama 83 tahun 4 bulan. Dengan apa? Dengan Anda beribadah, dengan Anda berpuasa, dengan Anda berdoa, dengan Anda membaca Al-Quran di malam tersebut. Karenanya, mari kita teladani Nabi SAW. Di 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam 10 hari tersebut dengan ibadah. Bukan dengan menyajikan hidangan, memilih pakaian, shopping sana, shopping sini, tidak. Tetapi beliau malam tersebut menyibukkan dirinya, keluarganya dengan semua model ibadah yang mahdhah seperti qiraatul Quran, berzikir, berdoa, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada Anda semuanya, untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul merubah kehidupan kita menjadi kehidupan orang yang bertakwa.
Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas Barakallah. nasihat di muka ini, semoga bermanfaat Ustaz. Terima kasih. Dan para pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Dai Tengaran dan Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Baik Ustaz, kita bacakan soal Baik. pertama Ustaz. Ya. Ini dari Bapak Final Asmen di Jawa Barat. Ya. Ustadz, Ana tahun 2004 ikut asuransi jiwa konvensional yang pembayarnya premium selama 10 tahun dengan premium sebanyak 200.000 per bulan selama 10 tahun. Tahun 2019 bulan Desember tabungan asuransi menjadi Rp36.600.000 yang Ana tanyakan. Dari Rp36.600.000 tersebut, berapa yang halal Ana gunakan untuk keluarga, anak dan istri? Nah, bagian yang haram bolehkah diberikan kepada mertua, adik, anak yang tidak serumah dengan kami dan tinggal di seberang pulau? Dan ketiga, atau disumbangkan untuk dakwah di masjid dekat rumah Ustaz? Baik, dari saudara Final. ya. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudara Final atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem asuransi konvensional ataupun non-konvensional masih menggunakan skema riba, alias Anda menyisihkan atau menabungkan sejumlah dana dan kemudian akan mendapatkan premi atau klaim yang nilainya bisa jadi lebih besar dan kemungkinan besar lebih besar dibanding nominal yang Anda setorkan. Padahal tidak ada barang, tidak ada produk yang Anda dapat dari mereka, betul-betul uang dengan uang. Maka ini adalah riba. Sehingga dari nominal tabungan atau setoran yang Anda bayarkan, seharusnya Anda sudah bisa mendapatkan angka, hitung-hitungan berapakah total atau kalkulasi setoran yang Anda bayarkan sejak awal bergabung hingga saat yang Anda tanyakan tadi atau saat jatuh tempo. Hanya sebatas itulah yang boleh Anda gunakan. Selebihnya Anda harus salurkan kepada orang lain, bukan dalam konteks bersedekah, tetapi dalam konteks berlepas diri dalam harta haram. Baik itu kepada kerabat Anda yang membutuhkan, kepada tetangga Anda yang membutuhkan, salurkan kepada mereka dalam rangka berlepas diri dari harta yang haram. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ahlan, atas Ustaz. jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah tersambung Baik, penjelasan, kita kita langsung angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Setiawati di Tangerang. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, begini Ustadz, ada saudara saya baru meninggal, orang ibu. Nah itu PNS dan meninggal, ada hutang bank konvensional yang ada 2 jenis hutang. Yang satu hutang itu sudah ditutup dan lunas oleh asuransi. Nah, pertanyaan pertama, apakah itu halal atau haram pelunasan oleh asuransi? Terus yang kedua, utang yang kedua juga sama, seharusnya ditutup oleh asuransi, lunas, tetapi qadarullah perusahaan asuransinya bangkrut Ustadz. Ya. Nah itu aja Ustadz. Jadi ini bagaimana, apakah ahli warisnya harus melunasi atau bagaimana? Begitu ya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Setiawati atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau memang utang tersebut sudah dianggap lunas oleh bank karena memang utangnya dijamin oleh perusahaan asuransi, maka keluarga tidak perlu lagi membayar. Oh, secara administrasi bank tidak akan lagi menerima. Dan kalaupun diterima maka itu adalah oknum, sehingga itu akan digunakan oleh oknum bank. Akan lebih baik ya kalau keluarga bersedekah atas nama almarhum sebagai bentuk sedekah atas beliau, sehingga beliau akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat. Adapun utang bank yang tadi perusahaan asuransinya bangkrut sehingga
diklaimkan ulang kepada keluarga almarhum, maka memang idealnya keluarga almarhum membayar. Idealnya keluarga almarhum membayar. Kalau memang dari perusahaan asuransinya sudah tidak lagi bisa melunasi atau memutihkan utang tersebut, ya, maka idealnya memang keluarga almarhum membayar agar almarhumah bisa terbebas dari tanggungan hutang tersebut. Wallahu taala. Terima kasih jazakallah khairan. Yang kedua Ustaz, sama. Yang kedua, Yang seharusnya dibayar asuransi. ya sudah tadi Sudah, kan. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah tersambung, mudah-mudahan bisa kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Eka di Padang. Ya, silakan Ibu Eka. Iya Ustadz, saya mau nanya gini. Ya. Saya kan di rumah sakit nih yang baru ini, saya tuh nama saya dipinjam oleh koperasi sama teman-teman gitu. Saya nggak ada ikut gitu. Jadi itu gimana ya hukumnya? Untuk berhutang itu Ibu. Oh iya, tapi nama kita aja dipakai gitu untuk berhutang gitu. Iya. Di koperasi itu. Nah terus kalau waktu itu udah mau dibilangin gitu, terus teman-teman bilang janganlah, soalnya agak ini marah kalau kita tuh keluar gitu. Terus gimana ya, saya kan nggak ada sangkut pautnya, cuman namanya dipinjem gitu kan, jadi saya bingung Ustadz gini. Iya. Gitu ya. Baik Ibu Eka. Jadi solusinya untuk sama yang orang-orang koperasi itu kalau seandainya harus saya keluar gitu, bahasanya gimana ya gitu. Baik Ibu Baik, Eka. terima kasih Bu Eka di Padang. Sudah cukup? Cukup Ustadz. Baik Ibu. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Eka atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika kita memiliki dokumen baik KTP ataupun sertifikat tanah atau SK sebagai seorang PNS atau karyawan di suatu perusahaan, dokumen tersebut atau nama kita dipinjam untuk mendapatkan pembiayaan atau utang, maka sejatinya itu adalah bentuk dari dhaman atau kafalah, alias kita secara administrasi menyatakan siap menanggung hutang tersebut. Ya, kita yang akan membayarinya kalau ternyata dari pihak yang berutang tadi gagal bayar. Ya, kita yang akan menanggung, dan secara hukum positif pun kita yang akan ditagih, ya, untuk melunasi hutang yang macet tersebut kalau hutangnya macet, ya. Dan kalau ternyata hutangnya itu ada unsur ribanya, maka karena kita menanggung sebagai penjamin hutang, maka berarti kita juga ikut menanggung dosanya. Karena berarti kita menyetujui akad tersebut. Dan kalau ternyata kita yang akan membayarnya karena ternyata pihak yang berhutang gagal bayar, berarti kita pun akan membayar dengan pertambahan bunganya. Dan ini kita akan ikut menanggung dosanya. Karena itu kalau kita tidak ingin tersangkut paut dengan dosa riba itu, ya kita jujur bahwa saya tidak siap untuk menjadi penjamin hutang. Saya tidak akan meminjamkan nama atau dokumen saya. Kalau sudah terlanjur, maka segera lunasi hutangnya. Minta kepada saudara Anda atau kawan Anda yang meminjam nama tersebut agar segera melunasi, atau Anda tutup saja hutangnya dan minta kepada kawan Anda tadi untuk membayar kepada Anda sisa tagihannya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang sudah terhubung pula kepada penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Ya, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Purwadi di Sulawesi Tengah. Silakan Bapak. Begini Ustaz, Ya. ini anak yang saya tanyakan tentang masalah kawan anak itu punya harta yang tidak ternilai banyaknya, Ya. tidak bisa terhitung itu Ya. barangnya. Baru itu nominal yang kita pajak itu bagaimana kira-kira keluarkan Zakatnya. Untuk zakat, Pak, ya. Oh iya, jadi Baik. nominalnya itu tidak bisa terhitung. Kenapa tidak bisa dihitung, Pak? Ya kayak barang dagangan, maksudnya banyak itu harta-hartanya itu. Baik, Bapak. Baik, Ya. cukup Bapak. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik kepada Bapak Purwadi di Sulawesi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Pak Purwadi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tatkala seorang itu memiliki aset yang banyak, perdagangan dan lain sebagainya, maka perlu difahami bahwa yang wajib dizakati pertama adalah hewan ternak. Kalau tidak punya hewan ternak, maka yang kedua adalah emas perak,
ataupun uang tunai yang kita miliki tersimpan di rekening ataupun uang tunai yang tersimpan di berangkas itu dikalikan 2,5%. Kalau ternyata kita punya yang ketiga, pertanian, maka hasil pertanian yang berupa pertanian bahan pokok seperti padi, jagung dan sebagainya, itulah yang dizakati setiap kali panen 1/10 ataupun 1/20 sesuai dengan kondisi pengairan. Ketika pengairannya dengan tidak berbayar karena dengan air sungai dan yang sejenis, maka zakatnya 1/10. Tapi kalau pengairannya dengan biaya dengan diesel dan yang sejenis, maka zakatnya 1/20. Ya, atau 1/5. Yang keempat adalah zakat perdagangan. Aset perdagangan. Aset perdagangan itu yang dimaksud adalah barang yang berputar, barang dagangannya. Adapun tokonya, adapun kendaraan untuk distribusi barang, atau komputer dan lain sebagainya untuk untuk komputerisasi transaksi atau melakukan transaksi seperti di kasir dan sejenisnya, itu tidak dinilai. Yang dinilai adalah barang dagangnya. Seperti misalnya kita punya supermarket. Yang dinilai adalah barang yang diperdagangkan dan uang tunai yang ada. Adapun gedungnya, adapun tanahnya, ataupun dia punya tanah banyak di berbagai daerah, maka itu tidak dinilai. Yang dinilai kalau ada tanamannya dan tanamannya berupa makanan pokok, bahan pokok, jagung atau padi atau gandum yang jenis, maka hasil panennya. Sehingga dengan demikian dapat terbayang bahwa kalau beliau adalah seorang pengusaha dan memiliki barang perdagangan, maka insya Allah beliau sudah punya kalkulasi. Apalagi beliau punya tim keuangan atau bendahara yang bisa menghitung berapa barang perdagangan, stok barang yang ada di gudang, barang yang didisplay, dan uang yang ada di rekening, kemudian tabungan emas yang ada, semuanya dikonversi dalam bentuk rupiah. Dan kemudian hasilnya dikalikan 2,5%, hasil pengalian itulah zakat yang harus dikeluarkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami ngajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja yang berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446 087. Baik, soal berikutnya Ustaz kita bacakan. Ini dari Saudara Dian di Jawa Barat, Ustaz. Baik. Ustaz, saya ingin bertanya. Qadarullah saya menjadi guru TPA tapi sistem privat karena pandemi ini. Nah, di dalam privat itu sistemnya ada tambahan biaya transport. Nah, terkadang orang tua santri melebihi uang transportasinya. Tapi di sisi lain saya tahu kalau orang tuanya kerja di bank. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Dan yang kedua, qadarullah suami saya disuruh bantu di tokonya orang tua atau mertua saya. Nah, di toko itu menjual alat olahraga dan beberapa alat musik. Seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, dari saudari? Dian. Ya. Barakallahu fiik wa athakumullah kepada saudari Dian atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, ketika menjadi seorang guru privat dan ternyata dari pihak wali siswa memberikan kelebihan uang transportasi, maka seharusnya Anda berkoordinasi dengan lembaga yang mempekerjakan Anda. Apakah kelebihan tersebut boleh Anda ambil atau itu adalah bentuk keuntungan dari lembaga pendidikan yang mempekerjakan Anda? Kalau memang boleh dipungut, maka itu halal untuk Anda gunakan. Dan kalau lebih atau tidak boleh, maka itu harus diserahkan kepada sekolah Anda. Untuk yang kedua, suami Anda yang bekerja atau membantu orang tuanya memperjualbelikan alat-alat olahraga, maka itu halal, tidak masalah. Karena hukum alat-alat olahraga itu asalnya adalah halal. Masalah penyalahgunaan itu adalah urusan tanggung jawab pembelinya, bukan tanggung jawab penjual. Adapun alat-alat musik, maka suami Anda berkewajiban untuk memberikan masukan dan nasihat kepada orang tuanya agar tidak lagi memperjualbelikan alat-alat musik, karena musik dalam Islam itu diharamkan. Ya, dan kalaupun belum berhasil meyakinkan orang tua, maka bagaimana caranya agar suami Anda tidak ikut menawarkan, tidak ikut melayani konsumen yang ingin membeli ataupun memiliki alat musik tersebut. Biarkan karyawan lain yang melayaninya. Sedangkan suami Anda fokus di melayani barang-barang
alat-alat olahraga. Maka insya Allah penghasilan, kalaupun suami Anda diberi gaji oleh orang tuanya, maka penghasilan itu halal, wallahu ta'ala. Terima kasih Pak Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan. Ini dari Bapak Karwa di Jawa Tengah. Ustadz, bolehkah kita beli barang dan barang itu masih di toko orang lain dan saya kreditkan? Orang yang mengkredit ambil barang di toko itu. Baik, Bapak Karwa ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Karwa atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW suatu hari ditanya oleh sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, yang notabene beliau adalah seorang saudagar dan juga saudara sepupu Nabi SAW. Hakim bin Hizam bertanya, Rasulullah, ya'tin rajul yuridu minnil bay' ma laysa indi afa abta'u lahu minas suq. Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku ingin membeli barang yang tidak aku miliki. Bolehkah aku layani? Aku jual kepadanya barang ini, dan kalau sudah deal, sudah jual beli, baru aku carikan barangnya di pasar. Kemudian kalau sudah dapat, baru aku serahkan kepadanya. Nabi menjawab, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Sehingga kalau memang penjual belum memiliki barang, maka tidak boleh kita mengatakan saya jual kepadamu barang ini dan barang itu senilai sekian. Ya. Kecuali dengan menggunakan skema salam, yaitu pembeli melakukan pembayaran tunai lunas, ya, tunai keras di muka, dengan mengatakan saya memesan barang merek A, kriteria demikian sampai tuntas, jelas tidak ada yang samar sedikit pun, dan ini pembayarannya lunas. Sehingga ini memenuhi kriteria salam. Urusan penjual nanti mendatangkan barang itu dari manapun, itu bukan urusan pembeli. Tetapi ketika pembeli mengatakan, saya beli barang ini dari Anda, nanti saya kasih DP dulu, pelunasannya kalau barang sudah datang atau kalau sudah dikirim, maka ini termasuk jual beli dain bidain, dan itu sepakat para ulama haram hukumnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Tapi sudah ada penelpon yang masuk seperti yang kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Biasa Rusmini dari Pacitan. Silakan Ibu Rusmini. Iya. Maaf di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mohon maaf ya, ini di luar tema. Iya Ibu. Ini berhubung kan mau bulan puasa. Betul. Terus bulan Sya'ban itu Nabi kan paling banyak puasa sunahnya. Iya. Terus saya itu terbiasa puasa Senin Kemis. Iya. Terus saya ini sedang masih dalam puasa, apa bisa apa enggak Ustaz? Iya. Kalau memang enggak bisa, tidak diperbolehkan, saya mau membatalkan. Baik Ibu. Terima kasih jawabannya. Siap Ibu. Mohon maaf di luar tema. Alhamdulillah saya sudah bisa agak bergabung kemarin. Ya alhamdulillah. Saya umur saya disebut jam berapa gitu Ustaz. Mohon maaf ya Ustaz. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW memang dalam satu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah SAW la tataqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmaini qablah illa rajulan sama yawman illa rajulan lahu ada atau semakna dengan itu, ya, yang artinya Nabi melarang atau janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa. Kana yasumu sauman falyasumhu. Ya, dia terbiasa berpuasa seperti yang Ibu Rusmini lakukan di setiap Senin dan Kamis, beliau berpuasa. Bukan sekedar di bulan Sya'ban, di bulan-bulan sebelumnya pun demikian. Maka tidak masalah untuk meneruskan puasa yang sudah terbiasa dilakukan itu, karena puasa ini, ya, puasa Senin ini bukan dalam rangka kehati-hatian menjaga Ramadan,
alias berpuasa di hari yang diragukan, tetapi memang ini adalah tradisi yang sudah terlanjur berjalan berpuasa Senin Kemis, maka ini tidak masalah. Yang dilarang itu adalah orang yang ingin hati-hati dengan cara puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, karena dengan asumsi barangkali kaum muslimin salah ru'yah, salah menetapkan awal Ramadan, sehingga kalau salah saya sudah dalam kondisi puasa. Kalau benar ya sudah dianggap puasa sunnah. Ini yang tidak boleh seperti itu. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rosmini yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung lagi penelpon berikutnya, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Arya di Pekanbaru. Ya, silakan. Tolong Umu Aryo. televisinya dikecilkan dulu Ibu. Iya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya Ibu. Ini tentang muamalah Ustaz. Begini Ustaz, apakah di dalam bermuamalah dengan konsumen itu bila mereka tidak redo, apakah itu berefek pada usaha kita Ustaz? Baik, Ibu. Pertanyaannya. Terus yang kedua tentang waris Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Ya Ibu, silakan Ibu. Baik. Begini Ustaz, mencari waris seorang nenek. Ya. Nenek itu meninggal pada tahun 1978. Ya. Pada saat nenek meninggal, nenek meninggalkan sebidang sawah. Ya. Sebidang sawah. Saat meninggal itu ayah ibunya sudah tidak ada, suaminya sudah meninggal, mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Dan kedua-duanya sudah meninggal pada saat nenek itu meninggal, Ustaz. Ya, anaknya berarti meninggal duluan. Anaknya 2. Iya, yang 2 orang tadi, yang 1 laki 1 perempuan tadi lebih dulu meninggal dibanding si nenek tersebut. Iya benar, Ustaz. Baik. Kemudian yang anak laki-laki punya seorang anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki ya Ustaz. 1 orang. Yang perempuan itu punya anak 7 orang. Ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Jadi selama ini warisan itu dipegang oleh anak yang perempuan, cucu yang perempuan. Cucu dari anak perempuan. Ya. Ya, dipegang oleh cucu anak perempuan. Bagaimana itu Ustadz? Karena saat ini anak yang dari anak laki-laki itu tidak dapat apa-apa gitu. Ya, baik Ibu. Baik, cukup Ibu. Baik, udah. Terima cukup, kasih. Baik, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Umaryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Umaryo, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan kedua, dalam hukum waris, yang berhak mendapatkan warisan adalah orang yang memiliki hubungan nasab. Ya, yang memiliki hubungan nasab, dan nasab dalam Islam itu adalah hubungan melalui jalur laki-laki. Melalui jalur laki-laki. Adapun saudara ataupun saudari atau anak atau orang tua melalui jalur perempuan itu tidak, alias nasabnya terputus. Contohnya, cucu dari anak perempuan. Berarti hubungan nasabnya itu melalui wanita, melalui perempuan, yaitu anak perempuan. Maka cucu dari anak perempuan alias anaknya putri kita itu tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan. Karena nasab mereka tidak lagi dinasabkan kepada kita, tetapi nasabnya kepada ayahnya. Yang notabene ayahnya adalah orang lain, bukan dari keluarga kita. Demikian pula kita kalau berbicara ke atas nenek, ya. Nenek yang berhak mendapatkan warisan adalah nenek dari jalur laki-laki. Ya. Adapun nenek dari jalur perempuan, maka itu sudah bukan
ahli waris, saudari dari atau anak saudari kita, keponakan dari saudari kita. Keponakan itu notabene dia adalah anak dari saudari kandung kita, itu adalah karib kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan karena nasabnya terputus dengan kita. Nasab dia kepada ayahnya. Dengan demikian dalam kasus tadi yang berhak mendapatkan warisan adalah cucu dari anak laki-laki. Sedangkan cucu-cucu yang tadi konon 7 orang ya, dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Tetapi secara hukum ketika warisan itu ingin diserahkan kepada ahli waris yang berhak, hendaknya ahli waris ini memberi pemberian sukarela kepada saudara-saudara sepupunya tersebut yang mereka sejatinya bukan ahli waris. Mereka disebut dalam Dzawul Arham. Ya, sehingga diberi serelanya, sepantasnya, tetapi bukan dalam konteks berbagi waris. Adapun warisan tadi yang sepetak tanah tadi itu sejatinya adalah murni hak waris dari cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki. Dialah yang berhak memiliki warisan itu seutuhnya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan muamalah dengan konsumen. Ya, muamalah dengan konsumen ya, ketika konsumen itu tidak rela. Ketidakrelaan konsumen ini kalau itu terjadi karena manipulasi, penipuan atau pemaksaan, maka sudah barang tentu itu transaksi haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal bai'u an taradin. Artinya transaksi jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la ta'kul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian kecuali melalui jalur perdagangan yang dilakukan secara sukarela, suka sama suka. Nah, ketika tidak relanya itu karena memang proses-proses yang nakal tadi ya, curang, penipuan, pemaksaan, intimidasi, maka jelas itu sangat berpengaruh terhadap kehalalan, bukan sekedar keberkahan, kehalalan hasil transaksi tersebut. Kalau suatu rumah misalnya dibeli secara paksa, maka rumah itu sejatinya tidak halal untuk digunakan oleh pembeli. Ya, kenapa? Karena dia membelinya dengan cara pemaksaan. Tetapi ketika ketidakrelaan itu karena apa? Karena dia menyesal. Sebetulnya tidak ada yang dipaksa, tidak ada pemaksaan. Barang juga disampaikan secara transparan. Transaksinya pun sukarela, tidak ada penipuan, manipulasi. Betul-betul objektif dan terbuka ya, transparan semuanya. Namun setelah beli dia menyesal. Dia menyesal kalau ternyata ada barang lain yang mungkin lebih murah, mungkin lebih bagus, atau mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian dia ingin membatalkan. Dan ternyata penjual tidak mau menerima pembatalan ini. Maka kemudian dia berkata, saya tidak rela, saya membeli ini sebetulnya menyesal. Maka ini penyesalan yang tidak berpengaruh pada keabsahan akad. Dan insya Allah penjualannya tetap diberkahi bagi penjual. Karena penjual menjual dengan sukarela, dengan transparan, dengan jujur apa adanya. Tidak pernah memaksakan, tidak pernah mengintimidasi. Maka transaksinya itu halal. Atau opsi ketiga, penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Namun keterpaksaannya itu bukan karena dipaksa. Misalnya orang yang jatuh tempo harus bayar hutang. Atau sakit sehingga butuh biaya untuk pengobatan. Akhirnya dia terpaksa menjual aset. Kendaraannya atau mungkin sebidang tanahnya. Bahkan banyak orang berkata, saya terpaksa. Sebetulnya saya tidak ingin menjual, tapi terpaksa. Apalagi apa boleh buat untuk biaya obat dibanding mati, dibanding celaka. Ya sudah, jual aset. Dengan tanda kutip saya terpaksa menjual. Keterpaksaan ini bukan ulah dari penjual. Maka ketika penjual membelinya dengan harga murah, seringkali bukan karena ulah pembeli ya. Ketika penjual menjual dengan harga murah karena dia ingin cepat dapat dana tunai ya dengan keperluan tadi, maka seringkali dia jual dengan harga murah. Maka ini transaksi yang halal tidak masalah. Ya. Bahkan seringkali penjual merasa bersyukur, berterima kasih kepada pembeli.
Karena dengan dia membeli barang yang dia jual, dia dapat segera menyelamatkan saudaranya atau keluarganya yang sedang menderita sakit, atau dia menyelesaikan tagihan utangnya. Kondisi selanjutnya yang sering kali orang berkata bahwa itu terpaksa, ya, adalah orang yang barangnya sudah terlanjur disita. Dia melakukan transaksi utang piutang dengan lembaga keuangan atau dengan orang lain dengan memberikan agunan. Yang namanya agunan itu fungsinya adalah untuk dilelang, untuk dijual ketika jatuh tempo dan ternyata dia gagal bayar. Nah, ketika jatuh tempo dia gagal bayar, barang agunannya disita, dilelang, dia seringkali berkata, saya tidak rela dijual. Saya inginnya harga yang sangat tinggi, saya ingin mendapatkan keuntungan. Tapi selama lelang itu dilakukan secara transparan, secara terbuka, dan nilai jualnya adalah nilai yang wajar sesuai yang berlaku dalam kondisi normal atau yang disebut dengan harga suk, harga pasaran, maka itu jual beli yang sah, ya. Dosa sama sekali tidak terjadi di sini. Kenapa? Karena pihak yang menghutangi, kreditur berhak untuk mendapatkan uangnya kembali. Dan justru sebaliknya, pihak yang berhutang berkewajiban untuk segera menunaikan tanggungannya. Kalau dia sampai menunda tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia yang dosa. Bukan pihak yang kemudian menyita dan menjual barang agunan tersebut. Ya, ini yang perlu diluruskan. Kata-kata saya tidak rela dalam kondisi ini tidak ada nilainya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ummu Aryo yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fuad TV dan para pendengar di mana saja berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Baik Ustaz, sudah penelpon yang terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fuad TV. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rizal Luli Martin dari Jember. Silakan Ya, Bapak. silakan Pak Rizal. Tentang awal bulan puasa, Ustaz. Ya. Kan ada fatwa bahwa awal bulan puasa ditentukan dengan hisab. Ya. Dan juga ada dengan ru'yatul hilal. Ya. Lebih baiknya kita mengikuti yang mana, Ustaz? Baik. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Wa athabakumullah kepada Pak Rizal atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah tatkala kalian telah menyaksikan hilal Ramadan, dan berhentilah dari berpuasa tatkala kalian telah menyaksikan hilal bulan Syawal. Sehingga tidak diragukan bahwa menggunakan metode ru'yah itu adalah metode yang paling tepat, ya, sesuai dengan praktek Nabi SAW. Namun fakta di lapangan, ada sebagian masyarakat yang menggunakan metode lain, yaitu hisab, ya, hitung-hitungan ilmu falak. Apakah perlu kita merisaukan? Maka pertama yang perlu kita catat di sini bahwa mereka bukan tanggung jawab kita. Mereka bukan tanggung jawab kita. Dan masing-masing dari kita, saya, Anda, dan mereka akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cukuplah kita mengurusi urusan kita. Kalau memang kita meyakini bahwa metode yang benar adalah dengan ru'yah, maka jalankan hal itu. Ikuti hal itu. Urusan saudara Anda tidak mau mengikuti Anda atau dia memiliki metode yang berbeda, maka itu tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita jadikan sebagai tema yang kemudian menjadi hangat, menjadi gaduh, apalagi merusak hubungan kita dengan mereka. Ini bukan sikap yang bijak. Yang kedua, bahwa kita harus sering-sering bercermin, membaca dan mengenali siapa diri kita. Kalau kita adalah orang biasa, orang awam, yang tidak memiliki kapasitas untuk berbicara dengan dalam masalah ini, kita hanya mengikuti penjelasan orang lain atau ulama.
Maka cukuplah kita bertanya untuk kita amalkan diri untuk diri sendiri, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita yang mau menerima penjelasan ataupun penyampaian dari kita. Adapun orang yang tidak mau menerima, maka itu tanggung jawab mereka, bukan kewenangan kita untuk memaksa atau mengkondisikan mereka agar mengikuti apa yang kita ikuti. Sehingga biarkan tema ini didiskusikan kalau memang harus didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk memiliki kapasitas untuk mendiskusikannya ataupun mengkajinya. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak perlu hanyut dalam polemik yang hakim kata orang, polemik yang mandul tidak ada mendatangkan manfaat, namun justru sebaliknya merusak hubungan dan mendatangkan madarat yang besar bagi kita dan bagi masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah terhubung pula penelpon berikutnya saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Fauzi, Pak. Silakan Bapak. Iya. Mohon maaf Bapak, volume televisi dikecilkan terlebih dulu Bapak. Ya sudah kecil. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Fauzi. Pertanyaan saya begini Pak tentang zakat. Ya. Misalnya ini saya ada usaha. Ya. Karena dengan modal itu 100 juta. Baik. Kemudian harus ada juga saham dari teman 50 juta. Nah, semuanya memang sudah masuk nisab insya Allah. Ya. Sudah masuk dulu juga. Ya. Pertanyaannya, yang berkewajiban mengeluarkan zakat, apakah yang menerima uang saham itu ataukah sesuai dengan porsi masing-masing? Baik. Sudah cukup Bapak? Ya. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Bapak Fauzi di Depok atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kewajiban zakat itu berlaku atas pemilik harta. Allah SWT berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Pungutlah dari harta mereka sedekah yang itu berfungsi untuk apa? Tutahhiruhum, mensucikan jiwa mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka jiwa dan hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz ketika beliau mengutus Mu'adz kepada penduduk negeri Yaman. Khudh min fa'alim anna Allah aftarada sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturadu ala fuqara'ihim. Katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas orang-orang yang kaya agar orang kaya itu membayar zakat, dan kemudian zakat itu didistribusikan kepada kaum fuqara dari masyarakat mereka masing-masing. Sehingga dengan jelas bahwa yang berkewajiban membayar zakat itu adalah pemilik harta. Nah, dalam konteks perusahaan ketika kita berkongsi dengan orang lain, bisa jadi kongsi kita atau partner kita orang Nasrani. Maka jelas bahwa Nasrani tidak berkewajiban membayar zakat. Yang wajib membayar zakat kita sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana? Perusahaannya satu. Maka yang berkewajiban zakat adalah pemilik harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Sehingga partner muslim tadi atau kita sebagai seorang muslim wajib menzakati saham kita. Bagaimana cara menghitungnya? Maka tanyakan kepada bagian keuangan perusahaan. Berapa nilai saham saya kalau itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi ya, barang, trading, jual beli barang. Maka yang dizakati adalah barangnya. Berapa nilai barang yang ada, barang perusahaan, kemudian kita akan ketahui berapa persentase saham kita. Misalnya kita memiliki supermarket untuk usaha supermarket. Kita punya modal atau saham 30%. Maka barang yang berputar di supermarket kita, bukan barang produksi atau alat untuk berdagang, bukan kendaraannya, bukan gedungnya, tetapi yang dihitung adalah barang yang kita perdagangkan. Dikalkulasi nominalnya berapa rupiah, kemudian dikali 30%, itulah berarti share kita, itu adalah berarti kekayaan kita. Dari kekayaan itulah kemudian kita kalikan 2,5%, kita keluarkan zakatnya. Alias kita berkewajiban mengeluarkan zakat kita sendiri-sendiri.
Tetapi ketika partner kita adalah sesama muslim, maka urusan lebih mudah. Berapa kekayaan perusahaan, barang yang dijual belikan, kalau perusahaan kita adalah perusahaan yang bergerak dibilang jasa, maka berapa uang yang dimiliki oleh perusahaan dikalikan 2,5%, kemudian perusahaan mengeluarkan zakatnya, mendistribusikan zakatnya kepada kaum fuqara masakin di sekitar perusahaan kita. Hingga itu sudah mewakili zakat dari pemilik. Sedangkan harta lain milik komisaris atau pemegang saham selain di perusahaan tersebut, maka pemilik saham tetap harus menzakati harta-harta tersebut. Karena bisa jadi satu orang memiliki tabungan, memiliki perusahaan di berbagai atau saham di berbagai perusahaan, maka masing-masing satuan harta itu harus dizakati sesuai dengan kondisi yang ada. Wallahu ta'ala. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung lagi penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti di Jakarta. Silakan. Baik, Ibu Gusti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Afwan, Ana mau menanyakan tentang masalah zakat Ustaz. Baik Ibu. Untuk masalah zakat harta, uang kartal atau uang kertas itu Ustaz, itu dihitungnya nisabnya ke emas atau ke perak ya Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Cukup, jazakallah. Baik Ibu. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Gusti di Jakarta. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Gusti, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan tentang konversi nisab. Apakah harta kita dikonversi dalam nisab emas atau nisab perak? Itu adalah pertanyaan yang hanya layak untuk ditanyakan oleh OKB, orang kaya baru. Ya, yang hartanya itu masih ada potensi mencapai nisab ataupun tidak mencapai nisab. Adapun orang yang hartanya sudah ratusan juta, miliaran, atau bahkan mungkin mendekati triliun atau lebih, ya tidak perlu tanya nisab karena sudah pasti wajib zakat dengan nisab apa saja. Nisab emas ataupun nisab perak, hartanya sudah pasti melebihi. Sehingga langsung saja dikalikan 2,5%. Ya. Dan saya yakin Ibu Gusti termasuk yang OKL, orang kaya lama. Sehingga tidak perlu berpikir tentang nisab mana yang digunakan karena hartanya sudah pasti melebihi nisab. Langsung saja dikalikan 2,5%. Kemudian hasilnya itu adalah zakat yang harus dikeluarkan. Adapun orang yang OKB, orang yang kaya baru, yang kadang tabungannya itu susut, kadang tabungannya habis bahkan, maka merekalah yang berpikir kita menggunakan nisab emas atau nisab perak. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, kita menggunakan nisab yang terkecil, baik emas ataupun perak. Dan untuk saat ini, nisab terkecilnya adalah nisab perak. Karena 595 gram perak, kalau diuangkan, nilainya jauh lebih kecil dibanding nisab emas, yaitu 85 gram emas. Saat ini 85 gram emas, kalau dijual kira-kira di angka 550 ya, sehingga kira-kira sekitar 48 juta atau 46 juta atau kira-kira itulah ya nilai nisabnya. Sedangkan perak, 1 gram perak itu kisaran di angka 30 sampai 40 ribu. Sehingga kalau nisabnya adalah 595 gram, maka kalau dikalikan 40 ribu saja, kita akan dapatkan angka yang kecil ya, sekitar 24 juta. 23.800.000 rupiah ya. Nah, orang yang OKB, orang kaya baru, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan nisabnya perak. Itu yang lebih, menurut saya pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalam urusan zakat, acuan atau pertimbangan yang diprioritaskan adalah pertimbangan orang miskin. Sedangkan Anda, orang yang berkewajiban zakat itu alhamdulillah sudah bisa menyisihkan uang, bisa menyisihkan harta, dalam 1 tahun hartanya mengendap tidak digunakan.
Berarti Anda kaya walaupun itu masih kadang naik, kadang turun, kadang mencapai nisab, kadang tidak mencapai nisab. Itu berarti kebutuhan Anda sudah tercukupi dan Anda masih bisa menyisihkan uang tersebut. Makanya acuan atau pertimbangan utamanya adalah bagaimana caranya agar kita berbagi, berempati kepada saudara-saudara kita yang alih-alih menyisihkan. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja mereka masih kadang berjibaku. Kadang kenyang, kadang miskin, kelapar, kadang punya, kadang tidak punya. Dan bahkan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak lagi bisa mereka penuhi. Ya. Maka tentu Anda sudah sepatutnya untuk berbesar hati. Walaupun uang Anda belum banyak, tapi Anda sudah bisa menyisihkan, bisa menabung, memiliki dana yang mengendap, tidak pernah terakses, tidak terbelanjakan. Maka insya Allah akan berikan keberkahan kepada harta Anda. Allah naikkan status menjadi OKL, menjadi orang kaya lama ya. Insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali Ustaz Mas Taufik Riyasa. Jazakallah khairan atas waktu. Semoga kita bertemu mungkin di Ramadan salah satu. Bismillah. Dan pasti Ramadan Pasti Ramadan insyaallah. Hanya saja apakah umur kita masih panjang? Allahumma baligna Ramadan. Rahasia Tuhan itu. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Para pemirsa Faro TV dan juga para pendengar radio mana saja dan berada, tanpa terasa bersama-sama kita sefadah dengan guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Ramadan Ustaz, waktu atau jadwal interaktif kita ada yang berbeda Ustaz. Ada yang pagi, ada yang sore Ustaz. Dan ada yang malam. Pagi ya? Pagi insyaallah Ustaz. Tapi Ustaz dengan waktu yang berbeda, pagi pukul 6 dan sore pukul 16.00 dan 17.00. Itu jam 4 sore dan 5 sore. Terus saksikan cara live interaktif Faro TV di mana saja berada. Terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Dan setelah ini akan ada live interaktif bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.